Halo teman-teman, balik lagi di channel Putri Rahmadani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perilaku produsen ekonomi syariah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan produksi menurut ekonomi syariah adalah proses pembuatan barang dan jasa yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum syariat Islam. Pengertian produksi menurut para ekonom muslim kontemporer. Yang pertama yaitu Koff tahun 1992 mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam, yaitu usaha untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Menurut Mannan tahun 1992 menekankan pentingnya motif altruium bagi produsen yang islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimality dan given demand hypothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. 3. Menurut Rahman 1995 menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi, distribusi produksi secara merata. Keempat, menurut Ul-Haq tahun 1996 menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan bagi banyak orang, pemenuhannya bersifat wajib. Tujuan produksi menurut Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan, meskipun belum tentu merupakan keinginan. Kedua, kuantitas produk tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Produsen hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia, namun hal ini bukan berarti produsen bersifat pasif dan reaktif terhadap kebutuhan manusia yang memproduksi hanya berdasarkan permintaan konsumen. Produsen harus mampu menjadi sosok yang kreatif, proaktif, dan inovatif dalam menemukan barang dan jasa apa yang jadi kebutuhan manusia dan kemudian memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang, sehingga seorang produsen dalam kerangka Islami tidak akan mau memproduksi barang yang bertentangan dengan syariat maupun barang yang tidak memiliki manfaat real bagi umat. Kedua, menyadari bahwa sumber daya ekonomi tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang. 4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Dalam kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan ini akan membawa implikasi yang luas sebab produksi tidak akan selalu menghasilkan keuntungan material. Formulasi maslahah bagi produsen. Dalam konteks produsen atau perusahaan yang menaruh perhatian pada keuntungan atau profit, maka manfaat ini dapat berupa keuntungan material atau mal. Keuntungan ini bisa dipergunakan untuk maslahah lainnya, seperti maslahah fisik, intelektual, maupun sosial. Rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah M sama dengan P ditambah B. M menunjukkan maslahah,
P adalah keuntungan, dan B adalah berkah. Dalam hal ini, berkah didefinisikan bahwa produsen akan menggunakan proksi yang sama dengan yang dipakai oleh konsumen dalam mengidentifikasi, yaitu adanya pahala pada produk atau kegiatan yang bersangkutan. Adapun P, keuntungan, merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya total, dengan rumus P sama dengan TR dikurang TC, dengan TR sama dengan pendapatan total atau total revenue, dan TC sama dengan biaya totalnya atau total cost. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, khilaf, adil, dan tafakul. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Yang keenam, memuliakan prestasi dan produktivitas. Yang ketujuh, menghormati hak memiliki individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Yang kesembilan, adil dalam bertransaksi. Yang ke-10, memiliki wawasan sosial. 11, pembayaran upah tepat waktu dan layak. 12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Penerapan nilai di atas adalah produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu maslahah yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya falah. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.